Assalamualaikum kawan-kawanku semua. Selamat datang di Welcome Random ya. Jadi kita mau melakukan perjalanan menuju air terjun Ponwa. Tadi setelah kita ngisi minyak di SM Raja, kita gaskan nih. Jadi saat ini kita sudah berada di flyover Amblas. Kita gaskan menuju Tanjung Morawa dan kita gaskan lagi nanti sampai ke tujuan kita. Jadi ini gapura perbatasan Medan dengan Deli Serdang, Wak. Sekarang kita sudah berada di Tanjung Morawa. Kita gaskan terus pagi ini. Jadi sekitar jam 7 pagi sekarang ini ya. Kita bakal menuju air terjun Ponot, Wak. Sekaligus nanti kita lanjutkan perjalanan menuju Danau Toba lagi. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan perjalanan keliling Samosir dan ini pun kita melakukan perjalanan menuju Ponot. Lanjut nanti kita gaskan ke Danau Toba lagi, Wak. Dan nantinya kita nggak tahu nih menyeberang ke Samosir atau enggak. Tonton saja video kita ya. Kita gaspol. Cuaca pagi ini lumayan cerah dan matahari sangat terang nih, Wak. Cocok nih untuk pagi-pagi langsung kena sinar matahari ya kan. Pas nih, dingin-dingin tapi agak hangat-hangat sedikit lah. Jadi kendaraan di pagi hari ini belum terlalu ramai. Bisa dilihat nih jalan raya ini. Jadi nggak terlalu ramai tapi tetap waspada ya. Kita nggak tahu nanti ada yang kencang atau gimana. Jadi kita buat posisi kita jangan terlalu di tengah. Oke, Wak, yang belum subscribe YouTube kita boleh di subscribe ya. Namanya Walking Random. Boleh di like, boleh di komen, Wak. Boleh di share juga ke kawan-kawan. Kami butuh support kalian, Wak. Jadi YouTube Walking Random ini mendokumentasikan tentang perjalanan kami, mau tempat wisata, mau ke tempat makan dan lain-lain, Wak. Selagi bisa kita dokumentasikan, kita dokumentasikan. Intinya tentang sebuah perjalanan atau motoran atau touring, Wak. Kita sudah melewati gapura selamat datang di Lubuk Pakam. Artinya kita sudah memasuki kota Lubuk Pakam, Wak. Jadi kita sudah berada di jalan lintas area Lubuk Pakam ini. Kita gaspol terus ya. Let's go. Karena kita sudah melewati Lubuk Pakam dan sekarang kita akan keluar dari Kabupaten Deli Serdang nih. Dan ini dia jembatan ini perbatasannya dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi di depan sana itu gapuranya Kabupaten Serdang Bedagai, Wak. Oke, ini dia gapuranya yang besar ini. Selamat datang di Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi kita izin dulu nih melintasi Kabupaten Serdang Bedagai ini ya, Wak. Nanti juga kita melewati kotanya, Kota Perbaungan kalau nggak salah namanya ya. Jadi kita gaspol aja terus. Nah, ini dia sign selamat datang di Serdang Bedagai. Besar tuh tulisannya, Wak. Jadi kotanya masih di depan sana, Kota Perbaungan. Kita memasuki Kota Perbaungan nih. Jadi kalau misalnya kita nggak mau melintasi kotanya, bisa juga tuh, Wak, dari kiri jalan alternatif. Barangkali kalau misalnya macet di sini, jadi sangat direkomendasikan dari jalan alternatif yang sebelah kiri tadi. Jadi berhubung pagi ini kelihatannya belum ada tanda-tanda kemacetan ya. Jadi kita dari kotanya aja ya. Dan biasanya memang sering macet di sini, Wak, atau sering ramai. Jadi makanya biasanya kalau ramai kali di sini disarankan dari jalan alternatif tadi. Nah, seperti inilah dia Kota Perbaungan ya. Jadi karena masih pagi kali jadi belum terlalu ramai ya kan. Seperti inilah vibes dari Kota Perbaungan, Wak.
Itu dia tulisan Perbaungan. Jadi simpang ini tembus dari jalan alternatif tadi. Memang lebih jauh ya. Dia bukan jalan potong tapi jalan alternatif untuk menghindari kemacetan apabila ada di kota Perbaungan ini, Wak. Ada yang tahu nih nama masjidnya apa? Bagi yang tahu boleh di komen di bawah ya, Wak. Jadi di sini sebuah komplek perkantoran Kabupaten Serdang Bedagai, Wak. Jadi lumayan banyak di sini kantor-kantor. Kantor pengadilan pun ada di sini. Sengaja dibuat arah ke sini mungkin biar nggak terlalu padat di tengah-tengah kota ya. Atau mungkin tengah kota juga mungkin lahan juga sudah terbatas. Tapi cocok sih untuk di sini ya. Mungkin hanya orang tata wilayah yang mengerti itu. Jadi kita gaspol terus sampai nanti ke tujuan kita, dan mungkin nanti pada video tahap pertama ini mungkin belum sampai ke Ponot. Nanti kita akan bagi-bagi beberapa video ya, Wak. Tapi ikuti aja perjalanan kita. Perjalanan menuju air terjun Ponot. Siapa yang udah pernah ke sana, Wak? Gimana pengalaman kalian melihat air terjun itu? Katanya salah satu air terjun tertinggi di Indonesia. Jadi kami pun belum pernah ke sana. Inilah pertama kali kami menuju air terjun Ponot, Wak. Ayo kita gaspol. Nah, ini jalan bergelombang seperti ini bahaya kali sebenarnya untuk pengendara kereta atau sepeda motor, Pak. Bisa kayak ngebanting dia bannya itu. Nah nih bahaya kali nih yang gelombang kayak gini. Semoga segera cepat diperbaiki pemerintah kita ya kan, supaya tidak membahayakan kendaraan atau pengguna kendaraan sepeda motor. Mobil juga bahaya juga sebenarnya, tapi lebih riskan untuk pengguna sepeda motor, Wak. Nampak kan jalannya itu, gelombangnya parah kali. Nah nih kelihatan kan, Wak. Semoga segera diperbaiki ya kan. Mungkin tanahnya di sini agak lembut ya. Jadi kalau ada truk yang bebannya agak berat, dia langsung meleleh dia atau turun ke bawah. Kita sudah berada di Seirampah, Wak. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip kayak Kesawan nih bangunannya. Bangunan tua atau bangunan peninggalan sejarah sepertinya ini ya. Soalnya saya lihat persis nih bangunan-bangunannya yang di Kesawan, Medan, Wak. Tapi lebih besar di Kesawan ya. Lebih tinggi-tinggi juga bangunannya. Kalau sini lebih pendek-pendek. Kita gaskan melintasi Seirampah ini. Jadi karena belum sarapan kita dari berangkat dari Medan, kita sarapan nih di daerah Seirampah, Wak. Jadi kita melipir dulu nih ke sarapan lontong atau nasi gurih, biar kuat melakukan perjalanan ya kan, biar fokus dan biar gak ngantuk. Soalnya kalau nanti perut keroncongan bahaya juga di jalan, Wak. Jadi kita sarapan dulu ya. Nah ini dia sarapan kita, satu lontong, satu nasi gurih. Ayo kita nyarap, let's go. Sesuai sen di atas, jadi di depan sana tebing tinggi Indrapura, kita gaskan menuju ke sana ya. Jadi ini pepsnya kita berkendara di antara kebun nih, Wak. Kiri kanan udah kebun-kebun aja nih. Ada kebun sawit, terus ada tadi kebun karet. Di sini memang rata-rata perkebunan nih. Jadi kita sudah mendekati tebing tinggi, Wak. Ini adalah gerbang tol yang ke kiri nih. Kita gaskan lagi. Jadi kecepatan kita kurangi dulu ya, Wak. Soalnya di sini agak susah ditebak jalannya. Dari tadi bergelombang, ada juga lubang-lubang kan. Takut juga. Apalagi ada kendaraan di depan kita. Takut nggak nampak, Wak. Jadi kecepatan kita kurangi demi keselamatan. Oke, Wakku yang suka motoran jauh-jauh atau yang suka touring, utamakan juga keselamatan ya. Jadi kita menikmati jalan itu bukan berarti dengan kebut-kebutan. Jadi tetap utamakan kehati-hatian supaya tidak terjadi kecelakaan, Wak. Oke.
Nah, ini dia Gapura, selamat datang di Kota Tebing Tinggi, Wak. Jadi sekarang kita sudah berkendara di Kota Tebing Tinggi. Nah, ini dia kotanya. Udah 2 jalur jalannya di sini. Jadi Tebing Tinggi ini pun lumayan luas juga ya kotanya nih. Izin melintas ya, Wak, di Kota Tebing Tinggi. Jadi kita gaspol nih untuk melintasi Kota Tebing Tinggi ini. Aduh, hampir diseruduk Supra Bapak kita, Wak. Pas mobil maju dia pun maju tadi, jadi sama-sama blind spot lah, tapi nggak apa-apa, yang penting tetap hati-hati. Jadi seperti inilah pagi hari ini pipes jalan raya Kota Tebing Tinggi nih, Wak. Jadi kota ini bersih ya. Kalau yang kita lihat di jalan nih, jalan besar ini kelihatan bersih, kelihatan sejuk di sini ya. Mungkin karena pagi juga, Wak. Tapi mudah-mudahan lah semua kota-kota di Indonesia ini warga-warganya patuh terhadap buang sampah pada tempatnya ya kan. Biar kota bersih, terhindar dari banjir ya kan. Kan kebersihan itu untuk kita juga dan balik ke kita juga. Betul nggak, Wak, kira-kira? Jadi kita gas nih di Kota Tebing Tinggi nih. Kami sudah sampai nih di Masjid Agung Kota Tebing Tinggi nih, Wak. Ini salah satu atau masjid ikonnya Kota Tebing Tinggi nih. Jadi masjid ini sangat besar ya, kelihatan dari jalan besar, megah. Lain kali kita singgah ke sana ya. Jadi kita gaspol melewati Masjid Agung Kota Tebing Tinggi nih. Jadi ini Tugu Beo atau mungkin bisa juga dibilang Simpang Beo ya, daerah sini. Itu dari kalau ke kanan itu menuju Pematang Siantar. Jadi kita lurus aja atau belok ke kiri nih mengikuti arah jalan lintas Sumatera ini ya. Kita gaspol lagi, Wak. Jadi setelah dari Tebing Tinggi nanti kita akan menuju Indrapura. Dari Indrapura nanti kita akan menuju Kisaran. Jadi kita gaspol untuk melewati Kota Tebing Tinggi nih. Jadi di sini juga cukup banyak jalan berlobang karena saya dulu pernah juga kena lubang di sini karena beberapa kali pulang kampung itu selalu lewat sini, Wak. Jadi di sini memang harus ekstra hati-hati. Tapi sekarang udah lumayan bagus lah. Tapi karena kan kita nggak bisa membaca jalan kan karena udah lama juga nggak melintas di sini, jadi kita harus ekstra hati-hati lah karena sangat bahaya kalau kena lubang ini, Pak. Dan kalau nanti sempat terjatuh kan kena, ada juga kendaraan di belakang kan bahaya juga, atau mungkin nanti lingkarnya peot gitu kan, itu lebih bahaya juga tuh. Gimana cara bawa kereta ini kan,
kalau ada lingkarnya peot. Dan kayaknya sekarang sih udah mulai bagus ya, atau sudah diperbaiki ya. Tapi tadi ada beberapa lubang-lubang kecil, Pak. Itu ada lubang, mau jalan mulus ya tetap juga hati-hati ya kan. Jadi kadang-kadang nggak harus karena lubang kita bisa terjatuh. Oke, kita gaspol mengikuti petunjuk arah yang di maps, karena nanti di depan sana masih ada Indrapura, masih ada kisaran yang harus kita lewati nanti. Nah, seperti ini jalan yang saya bilang tadi, itu sangat berbahaya. Takut tangan kita terlepas dari setang ya kan, itu bahaya kali tuh. Ayo pemerintah kita perbaiki jalan yang berlubang ya, biar lancar perjalanan, biar aman dan selamat juga untuk kami warga-warga ini ya kan. Jadi ini masih di wilayah tebing. Ini ada tulisan tebing sah bandar. Saya kurang tahu tuh maksudnya itu desa atau kecamatan. Ya bagi yang tahu boleh di komen ya Pak, apakah itu kecamatan atau seperti apa. Dan itu memang ada simpang tiganya tadi ke kiri sana. Di sini jalannya mulus ya, mulus. Dulu di sini masih rusak-rusak jalannya, tapi ini udah diperbaiki rupanya. Dan nampaknya memang sudah lama diperbaiki nih, karena sudah ada beberapa gelombang di sini, Pak. Tapi terakhir melewati di sini, ini masih banyak lubang-lubang. Karena mungkin di sini truk-truknya lumayan besar ya, jadi truk-truk gandeng gitu kan itu lumayan berat untuk di aspal ini, apalagi pada posisi siang hari ya kan, aspal lagi panas-panasnya, tiba-tiba dilindas sama truk yang sangat berat Pak, ya pasti meleleh. Dan dia pasti mengikuti konstruksi tanahnya, karena tanahnya mungkin ada yang nggak keras ya, jadi dia jadinya apa, merosot ke bawah dia. Jadi perjalanan masih jauh, ke Ponotnya masih jauh, karena kita juga belum melewati Indrapura, jadi belum melewati juga kisaran, masih jauh perjalanan Pak. Dan mungkin untuk pada video bagian pertama ini mungkin sampai di sini dulu. Nanti perjalanan berikutnya juga akan kita buat videonya, jadi biar nggak terlalu panjang durasi ya kan, karena terlalu panjang pendurasi nanti agak susah juga menguploadnya Pak. Jadi kita buat perbagian-perbagian aja, tapi nanti bakal kita rekam semua perjalanan menuju Ponot dan menuju Danau Toba, jadi akan lengkap nanti kita dokumentasikan Pak. Jadi seperti inilah Pipes berkendara di antara kebun. Kiri kanan ini nggak ada lagi hutan, dan ini semua sudah jadi kebun Pak. Dan ini kebunnya kebun kelapa sawit ya, tapi nggak tahu nih punya PT apa atau punya siapa nih. Dan ini dari dulu memang seperti ini, luas. Oke, bagi kawan-kawan yang belum support kami, boleh disupport ya, boleh di subscribe YouTube kami. Jadi pada Gapura ini kita sudah keluar dari Kabupaten Serdang Bedagai, dan sekarang kita sudah masuk ke Kabupaten Batubara. Oke, untuk video perjalanan melintasi di Kabupaten Batubara ini dan kota-kota berikutnya kita buat di video selanjutnya ya. Jangan lupa ikuti terus video perjalanan kami, boleh ditonton ya, boleh di like, boleh di subscribe Pak. Oke, see you, let's go, salam satu aspal.